Dasar kompetensi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 149 tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional SKKNI bidang SDM. Jadi standarnya diambilnya dari sana. Gitu ya. Jenis skemanya namanya okupasi. Jadi bukan KKNI melainkan okupasi. Gitu ya. Nah, terus nama skemanya adalah Staf Administrasi Sumber Daya Manusia. Rincian unit kompetensinya adalah ini. Jadi, kalian baru akan dikatakan kompeten harus menguasai ini semua. Menguasainya adalah apa? Berbentuk kompetensi. Menguasainya apa tadi kompetensi fungsional? Harus yang terlihat panca indera oleh si asesornya. Tuh, ya. Jadi gitu, harus terlihat panca indera. Ini 4 staff. Kalau nanti kalian naik jadi supervisor, tambah 1, 5. Kalian nanti jadi kabak, tambahin 5, 10. Kalian jadi manajer, kalian tambahin 5 lagi, 15. Jadi GM 20. Itu udah agak berkurang. Pertama kali saya ngambil manajer pengelolaan SDM, unit kompetensi yang diujikan ke saya adalah 31. Ya. Kali ini cuma 4. Pertama yaitu kode unit M70 SDM 01.010.2 alias menyusun uraian jabatan. Yang kedua adalah M70 SDM 01.058.2 melakukan administrasi jaminan sosial. Ada yang tahu jaminan sosial apa aja? BPJS apa? Nah, itu ya jaminan sosial. Ada yang kadang-kadang suka ditanya, selain BPJS, asesornya suka iseng. Di perusahaan Bapak ada apa lagi? Kadang-kadang suka bertanya gitu. Oh ya ada Pak, asuransi kesehatan, apa segala macam. Ya itu harus bisa menjelaskan tentang asuransi kesehatan yang mungkin diberikan oleh perusahaan selain itu. Gitu ya. Oh ada Pak, saya di perusahaan kami ada ikut yang namanya dana pensiun. Ya udah diceritakan aja tentang dana pensiunnya, ikutnya di mana, iurannya berapa, kan gitu. Kalau dana pensiun kan gampang, yaitu apa? Tinggal iuran pasti atau manfaat pasti, kan gitu ya. Sebelum tahun 1992, yang keikut pesertanya sebelum 92 itu adalah manfaat pasti. Tapi setelah 1992 itu adalah iuran pasti. Gitu ya. Iuran pasti itu tiap bulan iurannya sama. Tapi nanti kalian dapatnya tergantung lagi bagus nggak ekonomi. Kalau ekonominya lagi jatuh, kalian dapatnya kecil gitu aja. Kalau ekonominya lagi bagus, kalian dapatnya gede. Itu yang disebut iuran pasti. Tapi kalau manfaat pasti, manfaatnya udah pasti besarannya berapa. Tapi iurannya tiap tahun berubah-berubah. Karena untuk mendapatkan manfaat segitu, gitu ya. Nah, lalu ada kode unit M70 SDM 01.057.2 yaitu melakukan administrasi upah. Ya, Pak, tapi saya rekrutmen. Nggak peduli kalau di skema. Nggak peduli kalian cuma kerjanya rekrutmen, alias apa? Harus bisa. Gitu ya. Berikut M70 SDM 01.059.2 melakukan administrasi kebijakan SDM. Ingat, satu aja di sini kalian tidak bisa, maka dianggap belum kompeten keseluruhan. Ya, jadi otomatis kalau bahasanya adalah 100% or nothing. Ya, jadi kalian harus 100% kompeten. Tidak boleh tidak ada yang tidak kompeten atau belum kompeten. Nah, persyaratan dasar uji kompetensi. Minimum pendidikan setara SLTA dan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang pengelolaan sumber daya manusia atau memiliki sertifikat pemagangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia atau memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada level jabatan staf sumber daya manusia. Alias yang kalian lakukan hari ini kan nanti ada sertifikatnya. Berarti udah memenuhi. Atau, jadi bukan dan. Atau, jadi pilih salah satu. Atau minimum pendidikan D1 umum dan memiliki sertifikat pemagangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia atau memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada level jabatan staf sumber daya manusia. Atau lagi,
Tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan sumber daya manusia selama 3 tahun. Atau tenaga kerja yang sedang menduduki, jadi saat ini petahana, lagi duduk, menduduki jabatan sebagai staf SDM minimal 6 bulan. Atau mahasiswa S1 yang sudah menyelesaikan semester 7, tapi transkrip nilai dengan adanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan lembaga sertifikasi profesi. Jadi otomatis apa? Mahasiswa bisa nggak bisa, asal apa kampusnya punya kerjasama sama LSP-nya. Gitu. Apakah pernah dilakukan? Ya pernah. Yaitu ada di Universitas Dian Nusantara, Undira, satu lagi UNAS, Universitas Nasional, yang pernah melakukan itu. Jadi sekalinya ngetes langsung 100 orang. Asesornya dikirim langsung 10 orang. Gitu. Ya. Nah, ini adalah persyaratan dasar uji kompetensi. Ingat, bukan semuanya harus punya. Karena apa? Pakainya atau. Jadi pilih salah satu. Nah, kalau kalian memenuhi yang mana? Ini paling. Ya kan? Kalau yang satu kan ada memiliki memiliki kerja minimal 1 tahun. Kan gitu. Ya. Nah, ini adalah berikut alur proses uji kompetensi. Gimana sih prosesnya uji kompetensi? Pertama adalah kalian membuat yang namanya berkas permohonan. Gitu ya, berkas permohonannya nanti bisa langsung melalui websitenya si LSP. Gitu ya, berkas permohonan itu disebutnya form APL 01. Nah, dari situ nanti baru akan diverifikasi apakah kalian memenuhi persyaratan untuk uji kompetensi atau tidak. Persyaratannya apa? Tuh yang tadi, yang pakai atau itu. Kalian memenuhi nggak nih? Gitu ya. Nah, setelah itu diterima sebagai peserta sertifikasi. Alias apa? Kalian juga nanti akan dikasih nih. Nih, dikasih. Ini yang mau diujikan ke kalian. Alias kalian harus self assessment dulu. Kompetensi diri kalian sendiri. Dan ingat, jawabannya harus semua kompeten. Karena kalau tidak, kalian belum kompeten. Kalau belum kompeten, tidak dapat dilanjutkan prosesnya. Gitu ya. Kan tadi saya bilang kan, 100% or nothing. Gitu ya. Nah, baru habis diterima peserta, ya. Nah, kan diterima sebagai peserta, baru tuh assessment dimulai dari konsultasi pra-assessment. Jadi, 1 minggu sebelum kalian assessment, nanti biasanya sama asesor yang akan dibuatkan grup. Ya, akan dibuatkan grup WA. Nah, nanti akan Zoom meeting sama asesornya, yaitu pra-assessment dulu. Apa yang harus kalian siapkan segala macam ya pada saat nanti proses assessment, ya. Nah, contohnya adalah apa? Tolong ya nanti misalnya asesornya ngomong, foldernya jadi satu aja ya, folder nama kalian, baru di dalamnya ini segala macam, masukin portofolio kalian di sana, misalnya gitu. Ya. Nah, dari situ baru kalian akan terpilih apakah kalian bisa di assessment hanya dengan portofolio saja atau tidak. Gitu ya. Kalau misalnya portofolionya sudah memungkinkan, kalian akan di assessment dengan portofolio kalian saja. Jadi pertanyaan, daftar pertanyaan segala macam yaitu yang berdasarkan dengan portofolio kalian. Ya. Pak, apakah asesor punya standar dokumen? Enggak, karena apa? Kalau dokumen pasti akan dibalikan ke perusahaannya masing-masing. Belum tentu dokumen yang saya di Komatsu sama dengan dokumen waktu saya di Samudra Indonesia, pasti beda. Gitu ya. Alias apa? Alias asesor hanya ingin melihat apakah kalian bisa melakukan proses itu dengan baik dan benar. Itu doang. Gitu ya. Jadi untuk dokumen beda-beda, ya kalau ujungnya sebetulnya intinya sama, ya kenapa enggak? Kan gitu, karena kan disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Ataukah kalau misalnya portofolio saja, nanti baru kalian bisa dianggap kompeten. Pak, emang ada yang selain portofolio? Oh, bisa jadi. Ada yang namanya asesmen uji kompetensi. Alias ini, pada saat itu akhirnya kalian dikasih apa? Kayak pilihan ganda. Ya, dikasih kertas. Ya udah coba deh, nih saya kasih kertas. Coba gambarin kalau proses proses pengupahan di tempat kamu gimana? Akhirnya kalian gambar proses pengupahan gitu ya, pakai kertas gitu. Karena apa? Karena si asesornya kan tadi saya bilang mau mengumpulkan bukti.
Dia pengen bisa ngeliat apakah kalian benar-benar bisa menggambarkan proses tersebut. Gitu ya. Nah, baru nanti akhirnya dinyatakan kompeten. Jadi prosesnya bisa dua. Bisa ke sini, portofolio aja, lalu kalian dinyatakan kompeten, selesai. Begitu kalian kagok, mulai akhirnya masuk ke sini. Gitu ya. Jadi tidak selamanya habis portofolio dinyatakan belum kompeten, enggak. Pasti langsung dimasukkan ke yang asesmen uji kompetensi. Akhirnya apa? Mulai ditanya, kayak pakai pilihan ganda, kalian dikasih kertas, suruh ngerjain. Jadi kayak tugas tambahan untuk meyakinkan asesor bahwa kalian terbukti memang kompeten. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah pengumpulan bukti uji kompetensi. Ingat, orang dikatakan kompeten punya skill, ya, knowledge, dan attitude. Satu aja kalian tidak punya, dianggap belum kompeten. Satu aja nggak punya. Ya, dari situ baru si asesor akan melakukan atau pengumpulan bukti. Alat buktinya itu satu bisa langsung. Yang kedua adalah bisa tidak langsung. Yang keempat adalah bukti tambahan. Ya, bukti langsung adalah gambar. Langsung kan di depan asesornya kan, nih ya tolong gambarin apa prosesnya anajab di tempat kamu, langsung gambar proses anajab, bukti langsung. Tidak langsung, ini asesor nih yang sudah saya lakukan, jadi diperlihatkan portofolionya, itu kan bukti tidak langsung. Bukti tambahan, masih kurang nih kayaknya, coba deh kamu nih kerjain deh soal-soal ini. Nah, bukti tambahan. Gitu ya. Nah, dari bukti-bukti itu akan dilihat apakah bukti itu valid kalian atau enggak. Kalau memang kalian punya kompetensi di situ, disuruh ngerjain pakai kertas, langsung lancar aja kan? Gini. Langsung jelasin, Bu, jadi saya melakukan ini dari sini ke sini. Nah, di sini saya ngumpulin bukti nih segala macam. Bisa ngejelasin itu, berarti valid kan gitu. Yang kedua, asli nggak? Bener kan dia ngerjain di depan kalian, di depan asesornya kan ngerjain, asli kalian yang mengerjakan. Terkini nggak? Nah, kalau dia ngerjain depan asesor kan terkini, udah yang terbaru kan gitu. Tapi terkini itu mungkin bisa buat bukti tidak langsung. Begitu kalian hanya melampirkan portofolio, ya asesor akan ngelihat apakah ini 3 tahun terakhir atau bukan. Karena yang dianggap terkini bagi seorang asesor adalah 3 tahun, ya 3 tahun terakhir, ya. Baru yang terakhir adalah memadai, ya, sudah memenuhi kompetensi yang diinginkan. Terus, dimensi apa sih yang asesor nilai pada saat menguji kompetensi kalian? Yang pertama adalah task skill, yaitu apa? Kemampuan mengerjakan tugas. Mampu nggak kalian mengerjakan tugas? Begitu nanti dikasih ini disuruh gambar, ya, tolong gambarkan proses pengupahan, langsung, aduh. Berarti punya kemampuan tugas nggak? Nah, kemampuan tugas itu adalah, ya mampu mengerjakan tugas, task skill tuh di situ. Ya mampu nggak? Gitu aja pertanyaannya. Mengerjakan tugas tuh mampu nggak? Gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah task management skill. Mampu tidak mengelola tugas. Jadi dikelola nih tugasnya, ya. Nah, mampu nggak nih, gitu ya. Kalau dia bisa akhirnya menjelaskan, pertama yang saya lakukan adalah saya membuat planning gini. Terus dari situ saya akan menyebarkan kuesioner. Nah, berarti dia mampu kan? Dia mampu menjelaskan itu, berarti mampu mengelola tugas. Yang ketiga, job role environment skill alias JRES. Mampu nggak dia melakukan pekerjaan dari A sampai Z yang tertulis di dalam proses yang dia gambarkan tersebut. Mampu nggak bisa menjelaskan seluruhnya, dia bisa mengerti seluruh proses itu. Ya. Nah, berikutnya adalah contingency management skill. Kadang-kadang suka dikasih tahu. Coba kalau misalnya kamu nih ya, begitu pada saat anajab nih, kan gitu ya. Nah, kamu diminta untuk menyusun uraian jabatan yang dimana jabatannya belum pernah ada di kantor kita. Apa yang kamu lakukan?
Nah, dia harus mikir kan. Ini kan ada hambatan nih. Wah, gimana nih caranya kalau belum ada nih? Gitu. Apa yang harus dia lakukan? Ya, dia bisa menjelaskan itu, berarti dia memiliki itu. Nah, terakhir transfer skill adalah apa? Contohnya gini. Mas, zaman dulu sebelum pakai HRIS ngitung gaji gimana? Pakai manual, saya Excel nih, Bu. Yang gini nih, pertama gini nih, Excelnya nih, pertama ini. Oh, habis itu sekarang, kalau sekarang udah nih, saya perlihatkan HRIS-nya segala macam, saya tinggal enter doang, Bu. Oh, itulah yang disebut transfer skill. Melakukan pekerjaan yang sama, namun dengan media yang berbeda. Yang tadi medianya manual, sekarang medianya adalah sudah digital. Gitu ya. Itu adalah kemampuan transfer skill. Nah, yang dilihat tuh di situ, si pengumpulan bukti, si asesor itu akan ngelihat itu. Ya, bukti-bukti dari kalian tuh yang akan dilihat itu.